Assalamualaikum teman-teman Damaskus. Kita jumpa lagi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar SBDP tentang mengenal kerajinan anyaman. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, dimanapun kita berada, baik itu yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, pasti tidak sulit bagi kita untuk menemui atau melihat benda-benda hasil anyaman. Nah, pada gambar ini adalah kegiatan ibu-ibu yang sedang menganyam. Ini adalah beberapa benda atau barang hasil anyaman. Ada tikar, topi, keranjang, dan lain-lain. Tapi sebelumnya kita perlu pahami dulu, apa sih menganyam itu? Menganyam adalah sebuah kegiatan mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih-menindih dan silang-menyilang. Ini adalah pengertian dari anyaman, menganyam. Lalu, bahan apa saja yang bisa dianyam? Banyak ya, ternyata. Ada lidi, rotan, bambu, kertas, daun pandan, daun kelapa, akar, daun lontar, eceng gondok, daun pisang. Bahkan kulit binatang juga bisa dijadikan bahan untuk menganyam. Sekarang mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah daun pandan. Daun pandan di sini bukan daun pandan wangi yang biasa digunakan untuk membuat kolak ya, tapi daun pandan yang digunakan untuk menganyam ini adalah daun pandan berduri. Nah, ini adalah pohonnya. Kalian pernah lihat? Ya, ini adalah daun pandan berduri yang biasa digunakan untuk menganyam. Daunnya seperti ini. Daunnya berduri, nanti durinya akan dihilangkan, dibuang, lalu daunnya itu akan dibelah-belah sehingga menjadi lembaran-lembaran yang nantinya akan direndam beberapa hari, lalu dijemur atau dikeringkan beberapa hari juga. Setelah itu dibersihkan lagi, diserut, dan terakhir dianyam. Dan prosesnya itu sangat lama ya. Nah, hasilnya adalah ada sandal. Dan ada juga tikar, nih tikar daun pandan. Ini proses menganyam tikarnya ini lama. Ada juga tas ya, dan masih banyak lagi hasil dari anyaman daun pandan ini. Berikutnya adalah rotan. Nah, rotan merupakan salah satu bahan anyaman yang paling sering digunakan karena sifatnya yang kuat, namun dia ringan. Nah, ini adalah pohon rotan. Nah, berbeda dengan pandan tadi, daun pandan. Rotan ini yang dipakai adalah batangnya ya, yang digunakan untuk menganyam adalah batangnya. Nah, hasil dari anyaman rotan ini seperti ini, ada keranjang, dan ada juga ini adalah piring rotan yang sekarang banyak terdapat di rumah-rumah ya, karena ringan dan juga kuat. Nah, selanjutnya ini adalah kursi rotan yang cantik. Dan rotan juga bisa dibuat tempat pensil yang cantik ini. Bahan selanjutnya adalah bambu. Bambu juga bisa dianyam. Sama seperti rotan, bambu juga diambil bagian batangnya untuk dianyam. Nah, hasil anyaman bambu ini contohnya, seperti keranjang-keranjang ini. Juga tampah untuk menampih beras. Nah, selain alat rumah tangga ini, ternyata anyaman bambu bisa juga dijadikan sebagai pagar rumah. Dan bahkan bisa juga dijadikan sebagai plafon rumah atau atap rumah. Cantik ya. Dan selanjutnya adalah daun kelapa. Nah, berbeda dengan rotan dan bambu tadi yang sifatnya kuat dan tahan lama, kalau daun kelapa itu tidak tahan lama ya. Nah, kalau pohon kelapa kalian tentu tahu ya. Daun kelapa ini hanya bertahan beberapa hari ya, jadi dia sifatnya tidak awet, tidak tahan lama. Lalu contoh produk atau hasil anyaman daun kelapa itu apa? Nah, kalian pasti biasanya sering menemui ini setahun sekali, ini pasti ada. Coba lihat. Nah, kulit ketupat. Nah, kulit ketupat ini dibuat dari bahan daun kelapa yang dianyam ya. Dan dia hanya bertahan beberapa hari setelah dianyam. Setelah itu kalau tidak digunakan dia akan layu, dan setelah dimasak tentu tidak akan bisa dipakai lagi. Selanjutnya juga bisa dibuat janur untuk pernikahan. Sama janur juga hanya bertahan beberapa hari, setelah itu ia akan layu.
Nah, ini adalah janur kuning melengkung yang biasa digunakan sebagai tanda adanya pernikahan. Berikutnya adalah anyaman kulit hewan. Jadi selain tumbuhan, ternyata hewan kulitnya juga bisa dianyam. Kulit hewan yang biasa dianyam biasanya ada kambing, juga sapi. Nah, contoh hasil produknya adalah tas. Tas anyaman kulit hewan. Biasanya produk anyaman kulit hewan ini harganya mahal. Contoh lainnya ada dompet, ada juga tali dompet, dan ada juga gelang yang cantik ini, merupakan anyaman dari kulit hewan. Nah, selanjutnya adalah anyaman eceng gondok. Kalian tahu eceng gondok? Nah, seperti ini ya tanamannya, banyak tumbuh di danau-danau. Kalau banyak seperti ini dia berbunga cantik ya. Nah, ini adalah pemanfaatan atau pembudidayaan eceng gondok yang dilakukan oleh para petani ya. Ini eceng gondoknya sudah dipetik, dipanen, yang akan diolah nantinya. Nah, ini ibu-ibu sedang menganyam daun eceng gondok yang sudah kering itu. Hasilnya bisa seperti ini. Sebuah keranjang untuk tempat tanaman atau pot tanaman. Berikutnya adalah anyaman daun lontar. Kalian tahu daun lontar itu seperti apa? Nah, ini ada pohonnya. Ini pohon lontar. Kalian pasti sering lihat ya. Pohon lontar dan daunnya seperti ini. Nah, ini daunnya yang digunakan untuk bahan anyaman. Nah, ini adalah salah satu produknya, yaitu kipas daun lontar. Ada juga nih berbagai produk seperti sandal, keranjang, dan juga lainnya. Cantik ya. Terakhir adalah anyaman dari kertas. Nah, kertas merupakan bahan yang sering kita lihat karena memang di rumah kita pasti ada kertas ya, dan mudah didapat. Kertas yang biasa digunakan untuk menganyam biasanya kertas origami atau kertas asturo, karena berwarna, cantik, dan juga lebih kuat ya dibanding kertas biasa. Nah, ini contoh dari anyaman kertas. Ini sifatnya lebih kuat ya, karena ada campuran lem di dalamnya. Selain anyaman ini, biasanya anyaman kertas itu fungsinya sebagai hiasan, karena sifatnya ia tidak kuat seperti bahan lainnya ya. Contohnya seperti gambar ini digunakan untuk hiasan. Selain itu bisa juga dibuat untuk keranjang seperti ini, namun sifatnya tidak kuat, mudah robek. Nah, bentuk hiasan lainnya seperti ini. Oke. Nah, berikut adalah berbagai motif atau pola dari anyaman kertas. Nah, ini cantik ya. Ada juga ini. Dan ini adalah pola yang paling sederhana dan paling mudah ya. Ini adalah pola dasarnya. Wah, ternyata banyak pola-polanya. Nah, cantik-cantik ya. Nah, selain ini masih banyak lagi pola-pola anyaman kertas lainnya. Oke, teman-teman. Demikian pembahasan kita hari ini tentang mengenal berbagai anyaman ya. Ternyata banyak sekali jenis anyaman dari berbagai bahan, baik itu dari tanaman maupun dari kulit hewan. Nah, sudah sepatutnya kita bangga ya. Ini merupakan budaya dan juga hasil dari kerajinan anak bangsa. Kita bangga, kita patut lestarikan. Ini juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Oke, demikian pembahasan pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.